Kita beralih ke informasi calon wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani mengunjungi pimpinan DPR Fadlizon pada siang hari ini. Pertemuan ini untuk membahas kasus penghinaan yang menjadikannya sebagai terlapor. Sementara itu Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kedua terhadap para saksi. Dalam pertemuan dengan Fadlizon, calon wakil Bupati Bekasi menilai penetapannya sebagai terlapor dalam kasus penghinaan presiden dianggap sebagai kejanggalan. Sementara Polda Metro Jaya akan kembali memanggil para saksi kasus dugaan penghinaan presiden dengan terlapor Ahmad Dhani yang akan kembali dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Apabila para saksi tetap tidak datang pada pemanggilan kedua, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Ada 8 saksi dalam dugaan kasus penghinaan terhadap presiden ini. 1 orang sudah memberikan kesaksiannya. Hingga kini masih ada 7 orang saksi yang belum memenuhi pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya, nanti kan ada aturannya juga ya. Nanti setelah 2 kali dipanggil penyidik, kalau tidak datang ya nanti kita cabut paksa. Pak, sejauh ini pemanggilan untuk saksi-saksi dari kasus penghinaan terhadap presiden ada berapa saksi sih sebenarnya yang dipanggil oleh? Sementara masih 8. Kemarin 1 sudah hadir, tinggal 7. Yang hadir? Dari? Ada beberapa itu saksi, itu saya nggak hafal namanya. Oke. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok berjanji memperbaiki cara bicara. Hal ini disampaikan Ahok di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ahok menyampaikan sejumlah program kerja diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ahok juga menambahkan dirinya berjanji akan belajar lebih mengenai sopan santun. Hal ini disampaikan Ahok menanggapi banyaknya warga yang menganggap Ahok tidak santun dalam bertutur. Ahok mengakui kebiasaan berbicaranya yang tegas dan terkesan keras selama ini hanya karena disebabkan perbedaan budaya saja. Kita harus sopan. Ketemu saudara perempuan yang masih bayangin seperti saudara perempuan kita. Lihat anak lebih muda ya kayak anak. Saya kira kalau buat Marin ya nggak ada santun-santun. Dia juga nggak santun kok. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah berjanji memperbaiki cara ngomong. Budaya itu beda. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta. Apresiasi itu disampaikan Jarod dalam sambutannya di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Usai Ketua Forum Pemuda NTT membacakan deklarasi dukungannya, Jarod memberikan sedikit sambutan. Jarod mengungkapkan dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta merupakan dukungan yang tulus dan bukan karena dibayar. Jarod juga menghimbau ke seluruh pendukung agar memilih pemimpin bukan berdasar atas suku, agama atau golongan tertentu, melainkan berdasar kinerja dalam membangun Jakarta. Dengan berbagai alasan yang tadi disampaikan oleh Ketua Forum Pemuda NTT, kita memilih pemimpin Jakarta jangan hanya tidak boleh didasarkan kepada apa sukunya, tidak boleh didasarkan pada apa agamanya, tidak boleh didasarkan apa golongannya. Alasan yang disampaikan tadi betul-betul bahwa Forum Pemuda NTT berketetapan dengan penilaian atas kinerja Pak Ahok dan Jarod di dalam membangun Jakarta. Sampaikan dengan segenap argumen-argumen hukum ini, dan alhamdulillah melalui beberapa kali dialog dengan teman-teman saudara-saudara yang bergabung dalam GMPF, akhirnya dicapai kesepakatan, yaitu ada beberapa alternatif diantaranya di Istiqlal dan di lapangan khususnya Monas. Nah, di Istiqlal memang problemnya pengalaman tanggal 4 bulan 11 itu ada beberapa penyempitan bottleneck ke gerbang, turun tangga dan lain, dan justru dapat membuat berbahaya karena bisa ada yang terinjak-injak, sehingga akhirnya
dilaksanakan di Monas. Kemudian kegiatannya dilaksanakan dari jam 8 sampai dengan jam 1. Nanti saya kira nanti akan lebih jelaskan dari GNPF dalam bentuk kegiatan suci, yaitu kegiatan keagamaan, zikir, tauziah, doa, dan diakhiri dengan sholat Jumat bersama. Kami sangat berterima kasih sekali dan mengapresiasi. Ini tidak melanggar hukum karena tidak mengganggu ketertiban publik. Penyampaian pendapat juga dapat dilaksanakan. Kemudian saya yakin dengan kehadiran saudara-saudara kita melaksanakan kegiatan keamanan situs tersebut pasti akan didengar banyak pihak dan dilihat banyak pihak tentang apa yang ingin disampaikan. Kemudian kami dari kepolisian bersama-sama, saya sudah koordinasi dengan Bapak Panglima TNI tadi pagi, kemudian juga dengan Pemda, kepolisian juga sudah melaksanakan rapat internal dari tadi malam, tadi pagi, tentang teknisnya. Ini harus diatur karena tempat ini harus keselamatan warga yang akan datang itu menjadi utama, sehingga ini memang harus kita atur di mana parkirnya. Kemudian kami akan membantu untuk mengakomodir panggungnya untuk zikir, kemudian kiblatnya bersama-sama dengan majelis ulama, dan kemudian juga mengatur tempat wudhu, toilet, arus masuk dan keluar. Demikian juga speaker nanti kita akan siapkan. Sehingga kami sangat berharap kegiatan ini akan dapat berlangsung dengan tertib, super damai, dan betul-betul justru kita akan mendekatkan diri kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian mengenai proses hukum, saya sudah menjelaskan juga kepada GNPF bahwa hari Jumat yang lalu, alhamdulillah, berkas dengan tersangka saudara Basuki Cahayapurnama sudah selesai, kami tuntaskan. Jumat lalu sudah kami serahkan kepada kejaksaan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan kejaksaan. Insya Allah hari ini, mudah-mudahan besok sudah bisa namanya P21, dinyatakan lengkap berkas. Dan kami berkoordinasi juga, insya Allah juga mudah-mudahan kalau tidak halangan bisa dilaksanakan tahap kedua pada minggu ini. Mudah-mudahan sekali lagi tanpa mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tersangka saudara Basuki Cahayapurnama berikut barang buktinya akan kami serahkan kepada kejaksaan. Dengan demikian tugas penyidikan dari kepolisian selesai dilaksanakan, tinggal nanti kami akan mengawal masa persidangan nanti. Kita tentunya berharap agar persidangan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya, sehingga kita bisa melihat langsung nanti saya kira jalannya persidangan baik langsung maupun melalui media, dan di situ saya kira semua keputusan akan diserahkan kepada mekanisme hukum yang ada. Selanjutnya kami juga siapkan tempat di Monas tadi, itu bisa menampung lebih kurang 600 sampai 700 ribu orang. Kalau memang nanti kurang, kita siapkan tempat di Jalan Merdeka Selatan. Merdeka Selatan. Nanti teknisnya dari kepolisian akan bekerja sama dengan aparat lain, termasuk dari TNI, Satpol PP, dan juga sekaligus melibatkan teman-teman dari Laskar, teman-teman dari ormas-ormas yang ada, yang bagian keamanan kita akan atur supaya tidak ada masyarakat yang berhenti di Bundaran HI. Jadi tolong media juga bisa menyampaikan bahwa fokusnya adalah di Monas. Kemudian juga sudah disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai bela Islam ketiga ini judulnya, yang nanti tagline-nya akan disampaikan oleh GNPF. Ini kita harapkan aksi-aksi lain di luar itu sebaiknya ditunda setelah hari lain. Jangan sampai
mengganggu kesucian acara ini, karena ini memang ibadah. Jadi termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh misalnya. Jangan sampai nanti di sini sedang berzikir, di sebelahnya teriak-teriak. Nggak akan cocok itu. Akan mengganggu kesucian, sekali lagi kesucian ibadah ini. Nah, kemudian kami sudah dijelaskan oleh panitia bahwa di luar arena kegiatan ini bukan menjadi tanggung jawab dari GNPF. Oleh karena itu kami akan tetap melakukan pengamanan di daerah-daerah lain. Saya minta kepada warga yang ada yang melaksanakan kegiatan ini, silakan melaksanakan kegiatan keagamaan dengan tertib. Kita akan amankan semaksimal mungkin. Bahkan juga kita akan ikut dalam kegiatan itu, berzikir juga. Nah, kemudian di luar itu, tolong saya ingatkan kepada warga dan rekan-rekan saudara-saudara yang lain, jangan sampai ganggu kesucian acara ini dengan melakukan aksi-aksi kriminal misalnya, mengganggu warga yang lain, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain. Karena kita memang kemarin juga disinyalir, ini yang pernah saya sampaikan mungkin dalam pernyataan saya sama sekali tidak pernah menyampaikan saudara-saudara yang tergabung dalam kegiatan 4 November kemarin akan melakukan aksi makar, tidak. Dan teman-teman GNPF sangat paham yang saya maksud. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang berusaha memanfaatkan isu dan pengumpulan massa ini untuk tujuan mereka sendiri. Salah satunya adalah diantaranya kelompok teror. Sampai hari ini dari tanggal 4 kita sudah menangkap 12 orang yang diantaranya sebagian lainnya ikut dalam 4 November. Nah, itu mereka juga sudah siap dengan bom di Majalengka, sudah kita tangkap. Sehingga insya Allah dengan upaya penegakan hukum ini di tanggal 2 Desember mudah-mudahan kita jaga semua, jangan sampai ada pihak ketiga yang bisa mengganggu kegiatan ini. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Majelis Ulama Indonesia, terima kasih kepada GNPF dan segenap ulama. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar.